Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Oke, langsung saja untuk pagi hari ini. Coba kamu lihat untuk penjas orkes kelas 12 semester 1, di mana bab terakhir itu ada olahraga pilihan. Nah, di mana olahraga pilihan itu disiapkan bagi sekolah yang mungkin terbatas alat-alatnya olahraga, dan kemudian juga karena faktor lain, jadi bisa dipilih yang paling dikuasai, yang paling dipunyai atau paling disenangi. Tuh ya, istilah lain ya, pendekatannya lebih ke arah kearifan lokal. Oke, langsung saja untuk materi berikut dari olahraga pilihan. Nanti kalian saya beri bekal sebelum kamu lulus, supaya kamu nanti hidup di masyarakat bisa multiguna. Artinya apa? Tidak hanya sekedar melulu bisa olahraga saja, tapi bisa memanage keolahragaan di masyarakat. Salah satunya yaitu kita bisa menerapkan ilmu yang didapat dari sekolah dengan cara apa? Belajar sistem. Maka di sini ada penambahan di materi olahraga dengan judul pengetahuan umum olahraga. Nah, salah satunya di dalamnya yaitu ada yang namanya sistem pertandingan. Di mana sistem pertandingan nanti kalian bisa pelajari, yaitu ada dua macam. Yang pertama untuk sistem pertandingan macamnya yaitu ada dua. Yang pertama sistem gugur. Yang kedua sistem kompetisi. Masing-masing sistem mempunyai kelemahan dan kelebihan. Mari kita ulas satu persatu. Untuk yang pertama sistem gugur. Ada berapa macam sistem gugur? Coba kamu ingat-ingat di SMP, SD, barangkali yang sudah pernah membaca atau dapat dari guru olahragamu di sekolah SMP SD ini. Ya, coba kita mulai itu. Coba yang pertama dari sistem gugur itu macam-macamnya. Kamu lihat ada yang pertama sistem gugur cara biasa. Yang kedua sistem gugur cara baik. Nah, terus kemudian yang ketiga sistem gugur cara babak pendahuluan. Yang ketiga ada ada sistem gugur apa ya? 2 kali kalah masuk kotak. Ya, itu macam-macamnya banyak sekali. Kemudian ada lagi yang kelima sistem gugur cara piramida. Kemudian ada lagi masih yang keenam sistem gugur cara tanda. Masing-masing penggunaan cara sistem ini berbeda-beda tergantung kebutuhannya. Ya, itu menyangkut satu. Kalau kalian nanti di masyarakat diminta bantuan oleh RT atau kepala desamu, Mas, coba saya buatkan bagan pertandingan untuk lomba HUT proklamasi dengan jumlah peserta sekian, lapangannya hanya punya sekian tok, biayanya minim. Nah, itu yang harus kamu pikirkan apa? Di sini sistem berbicara. Ya.
berbicara. Makanya kamu harus pinter, sudah lulus SMA harus bisa menggunakan ilmu ini supaya apa? Di masyarakat juga bermanfaat. Oke, mari kita mulai satu persatu. Untuk sistem gugur cara biasa, ini biasanya didapati apabila pesertanya itu ngepasi. Misalkan 4 peserta, 8 peserta, 16 peserta, 32 perkaliannya, 64 dan seterusnya. Kita coba untuk sistem gugur cara biasa dengan peserta 8 ya. Nah, contohnya peserta 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cara membuatnya bagan, nanti kalian tinggal dari nomor jumlah peserta bisa kalian tarik ke depan dulu sebagai garis bantu ya. Ini 1 ketemu 2, 3 ketemu 4, 5 ketemu 6, 7 ketemu 8. Kemudian masing-masing setelah ketemu siapa yang menang, nah itu baru masuk ke babak berikutnya. Misalkan ini 1 dengan 2 menang 1, 3 dengan 4 menang 3, 5 sama 6 menang 6, 7 sama 8 menang 8. Nah ini sudah diketahui pemenangnya kan. Baru kemudian dikasih garis bantu supaya memudahkan apa? Pembacaannya, siapa pemenang yang maju berikutnya. Setelah ketahuan siapa pemenangnya, misalkan yang babak pertama yang menang nomor 1, 3, 6 dan 8, kita ketemukan lagi supaya untuk bisa menentukan pemenangnya nanti siapa juaranya. Dilanjutkan dari pemenang 1 dan 3 ditemukan lagi pemenangnya 3 misalkan. 6 dan 8 pemenangnya 8 kali. Ya, kemudian kasih garis bantu lagi, ketahuan yang maju di babak final yaitu peserta grup atau regu 3 dan ke-8 yang masuk final. Kalau dicari juara 1, 2, final selesai sudah ketahuan siapa juaranya. Tetapi kalau dicari juara 3, berarti yang kalah di semifinal itulah nanti diketahui juara ketiganya siapa. Ini kemudian ditemukan 3 dan 8 final, juaranya di 8 misalnya. Yang mana juaranya? Nah inilah juaranya nomor 8, juara 1. Juara 2-nya nomor 3. Mudah kan untuk cara yang pertama. Kemudian kita lihat untuk sistem gugur dengan cara baik. Ini biasanya cara baik itu digunakan apabila pesertanya kurang dari jumlah perkalian standar dari sistem gugur atau round robin. Misalkan di sini untuk baik, cara baik dengan peserta misalkan hanya 7 peserta yang daftar, maka biasanya penempatan baik itu bisa melalui kesepakatan atau langsung bisa ditempatkan di mana semua biar saling menguntungkan. Ya, biasanya kebanyakan kalau di atas atau di bawah. Nah, kalau kejadian seperti ini, ya, baik di atas, ya, itu tinggal memainkan yang tidak dapat baik duluan.
Ya, yang dapat B otomatis maju ke berikutnya. Ya, ini yang dapat B berapa? Regu berapa? Regu 2. Ya berarti nanti otomatis grup atau peserta nomor 2 maju. Ya, kebetulan ini nomor 2 dapat B maju berikutnya antara 3 dan 4, pemenangnya 3. Nah, akhirnya bisa terjadi kembali seperti di cara B biasa. Ya, ini juga ini. Seperti itu. Kemudian yang babak pendahuluan. Babak pendahuluan biasanya itu dilakukan apabila peserta melebihi dari angka pada di sistem gugur, yaitu di atasnya 4. Mungkin pesertanya 5 atau 6. Pesertanya 9 atau 10. Berarti kan di atasnya 8. Atau juga pesertanya di atasnya angka 16, 17 bisa, pesertanya 18 juga bisa, 18, 19, 20 bisa. Itu bisa dipakai dengan sistem gugur cara babak pendahuluan. Ini contohnya saja dengan peserta 10. Ya, ini contoh. Kita langsung apa? Menulis sejumlah pesertanya langsung. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian yang namanya babak pendahuluan itu artinya ada apa? Ada babak yang didahulukan. Ya, kalau pesertanya 10 katakanlah ini ya, boleh. Berarti melibatkan berapa regu yang main duluan? Ayo, berarti melibatkan 4 regu yang main duluan. Artinya ada 2 babak, ada 2 pertandingan. Ya, ada 2 pertandingan. Misalkan ini jumlah 10 pakai babak pendahuluan untuk apa? Untuk kerapian susunan dalam membuat bagan. Maka apa? 2 sisa dari 8 itu dibagi 2. Bisa dipakai yang pertama dulu. Nah, yang kedua bisa yang terakhir. Nah, ini artinya ini ada babak yang didahulukan 4 peserta atau tim main duluan. Ya, ini dikasih garis bantu dulu. Nomor 1 dengan nomor 2 pemenangnya 2. Nomor 9 dan 10 pemenangnya 10. Nah, setelah bertanding ya, baru dimulai babak pertama. Siapa babak pertama? Berarti semua harus ketemu dulu. Nah, itu yang dinamakan babak pertama. Dikasih tanda garis gantung. Ya, kasih tanda garis gantung. Tadi yang sudah tanding duluan menang. Sekarang di babak pertama siapa lawannya? Di nomor 1, 2 tadi yang menang 2, berarti 2 ketemu 3. Menangnya siapa nanti? Ya, kita lihat nanti dalam pertandingannya. Misalkan di sini digambarkan 2 dengan 3 menang 2 karena matematikanya masih fit. Kemudian 4 dengan 5 menang 5. 6 dengan 7 menang 7. 8 dengan 10 karena 8 baru main. Barangkali ya ini lebih fit menang. Nah, ini berarti semua peserta tim atau regu sudah main semua. Itu yang dinamakan babak. Karena ini pertama mainnya maka dikatakan babak pertama. Ya, kemudian kasih garis gantung. Tandingkan lagi siapa calon pemenangnya? 2, 5 menang 5. 2 hari. 7 dengan 8 menang 8. Regu 2 dan regu 8 itu yang lolos ke final. Ya. Kemudian ditandingkan di babak final siapa pemenangnya? 8. Maka juaranya adalah juara 1 adalah 8. Juara 2-nya klub atau peserta nomor
nomor 2 juara 2-nya. Ya, begitu seterusnya yang mudah kan? Kemudian 2 kali kalah masuk kotak. Itu apa? Siapapun peserta yang belum kalah 2 kali belum masuk kotak. Ini lebih sulit, ya. Karena harus dipahami betul. Contohnya ini. Nah, ini contoh ini. Pesertanya misalkan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk kita kasih garis bantu dulu supaya memudahkan kita membaca siapa yang kalah, siapa yang menang. Ya. Nanti ini kalau kita sepakati di dalam permainan ini ada nanti juara pemenang dan juara yang kalah. Dan juara yang menang dan juara yang kalah kita membuat siapa yang jadi juara sejati. Nanti kelihatan. Oke, ini yang pertama. Di juara yang menang, artinya menang terus nggak pernah kalah. Ya, 1 dengan 2 menang 1. Yang kalah siapa? 2, kasih tanda bantu di sini. Nah, kemudian 3 dan 4, pemenangnya siapa? 4. Siapa yang kalah? 3, masuk ke bagian nanti yang juara yang kalah. Kemudian 5 dengan 6, siapa pemenangnya? 5, berarti yang kalah 5. 7 dan 8, siapa pemenangnya? 8. Yang kalah siapa? 7. Sudah kelihatan semua toh? Ini baru memainkan satu babak atau babak pertama. Kemudian sudah kelihatan yang kalah siapa? 2, 3 dan 5, 7. Kemudian untuk menentukan pemenang di partai yang kalah, ini ditemukan dulu. Yang kalah siapa tadi? 2 dan 3. 7. Siapa yang menang? 3. Berarti 2 sudah berapa kali kalah? Di partai menang dia kalah. Di partai kalah lagi. Berarti 2 kali kalah. Dicolek ya, 2 kali kalah masuk kotak. Mudah kan? Siapa lagi di partai yang kalah? Tadi 6 dan 5 dan 7. Pemenangnya 7. Berarti 5 sudah berapa? 2 kali kalah masuk kotak. Nah, kemudian sudah terjawab semua pemenangnya di partai menang dan pemenangnya di partai kalah. Di partai menang coba kita temukan lagi pemenang dengan pemenang. Ya. Tadi yang menang duluan siapa? 1 dan 4. Ditemukan pemenangnya adalah 4. Yang kalah siapa? 1. 1 ini. 1 ini kasih tanda partai yang kalah. Kemudian 6 dengan 4, pemenangnya siapa? 8. Yang kalah siapa? Yang kalah 6. Kasih bantu sini ya, partai kalah. Kelihatan dong? Di partai menang dan di partai kalah dan terjawab. Di partai kalah coba kita ketemukan lagi karena masih ada hak sekali main, yaitu apa? Karena ketentuannya 2 kali kalah masuk kotak. 1 sama 3 pemenangnya 1. Berarti 2 berapa kali kalah? 2 masuk ke kotak. 7 dengan 6 pemenangnya adalah 6. Berarti 7 sudah berapa kali kalah? 2 masuk ke kotak. Nah, kita tunggu di partai pemenang. Nah, siapa yang kalah di partai pemenang? Ya. Final partai pemenang. Ditemukan 4 dan 8. Pemenangnya adalah 4. 4 juara partai menang. Yang kalah siapa? 8. Masih punya hak sekali main karena bagus sekali kan kalah. Kita tunggu dulu final di partai yang kalah. Ini antara pemenang di partai yang kalah antara 1 dan 6. Pemenangnya 1. Berarti 6 sudah berapa kali kalah? 2 masuk ke kotak. Nah, masih ada hak nomor 1 untuk nantang siapa? Yang kalah di final partai yang menang.
siapa? Yaitu nomor 8. Nah, temukan kasih garis bantu. Nah, dengan 8. Karena juaranya sudah ditentukan, sudah kelihatan di partai yang menang, partai yang kalah baru mau masuk di final. Siapa pemenangnya di partai yang kalah? Kamu lihat ya sekarang dari nomor di partai yang kalah 1 dan 8 ditemukan final partai yang kalah. Nah, di sini pemenangnya nomor 1. Ya, nomor 8, peserta 8 sudah berapa kali kalah? 2 kali kalah masuk kotak. Nomor 1 bisakah nantang dengan juara partai menang? Bisa, kenapa? Peserta nomor 1 ini baru sekali kalah. Maka ditemukan ini juara partai kalah. Nah, kasih bantu ditemukan di sini. Nah, VS. Antara partai yang kalah dengan partai yang menang. 4 dan 1. Siapa juaranya? Juaranya misalkan ini jagoan untuk juara, misalkan ya. Juaranya 4. Diperhatikan. Kalau terjadi seperti ini, 4 menang terus tanpa sekali kalah, sedangkan 1 pernah sekali kalah, maka 4 ini kalau juara dengan partai yang kalah, inilah juara sejati. 4 juara sejati. Tetapi kalau partai pemenang dan partai yang kalah nomor 1 ditemukan, yang menang nomor 1, maka apa? Peserta nomor 4 baru sekali kalah, pertandingan dimainkan sekali lagi. Kalau juara ditemukan, yang menang di partai yang kalah. Gitu, mudah kan? Oke, selamat mencoba. Ini bisa diperoleh, tidak hanya pesertanya 8 dong, bisa lebih, bisa kurang. Terus kemudian berikutnya untuk piramida. Tahu tak piramid bentuknya bagaimana? Nih piramid. Yuk kasih nomor. 1 mesti puncak, 2, 3, 4, 5, 6. Bagaimana cara penempatan posisi tertinggi? Yaitu mudah. Kalian bisa seleksi antar teman kelas. Yuk kita main pingpong atau karambol atau apa yang bisa seleksi secara individual kapan saja, di mana saja. Yuk, dari misalkan dibatasi satu kos ada 6 orang, yuk kita sepakati. Yuk kita main dalam jangka waktu tertentu, jam berapa, siapa yang berada di puncak itulah juaranya. Misalnya untuk HUT proklamasi tanggal 17 jam 12 siang, siapa yang posisi puncak dialah pemenangnya. Nah, itu kesepakatan. Misalkan posisi sudah ditempatkan seperti ini, siapa orangnya, ya ada 6 orang, ya. Coba kau lihat cara mainnya, cara menempatkan posisinya. Ya, ini ada aturan. Posisi nomor 6 hanya bisa main dengan nomor 5 dan boleh nantang nomor 4. Posisi nomor 6. Begitu juga nomor 5 bisa nantang nomor 4 atau nomor 3. Berikutnya naiknya truk 2 tindak. 4 bisa main dengan nomor 3, bisa nantang nomor 2. Posisi 3 bisa main dengan nomor 2 dan nantang juara, posisi puncak. Nomor 2 hanya bisa nantang nomor 1. 1 posisi puncak diem. Aku siap melayani tantangan di bawah level saya. Nah, kalian seperti itu. Ya, mudah kan?
Gimana untuk berubahnya posisi? Siapapun yang main di atasnya apabila menang itu langsung berganti posisi. Misalkan 6 main dengan 5, menang 6, artinya apa? Posisi 5 ditempati oleh nomor 6. Ya. Kemudian 6 main lagi dengan nomor 4. Misalkan menang nomor 6, artinya nomor posisi 4 ditempati oleh 6. Ya mestinya nomor-nomor ini untuk memudahkan kita mengenali. Tapi kalau di pertandingan yang disepakati itu ini berupa nama-nama atlet 1, 2, 3, 4. Lah ini gambaran puncaknya dikasih nomor seperti itu untuk bisa memudahkan membacakan. Mudah kan? Siapapun yang menduduki posisi puncak tanggal 17 dan 12 siang itulah pemenangnya. Nah, udah. Kemudian ini cara lain. Sistem tangga. Sistem tangga itu tahu tangga itu ondo. Sama persis. Posisi puncak 3, 4, 5, peserta 5. Cara mainnya sama. 5 boleh nantang 4, boleh nantang 3, 4 boleh nantang 3, boleh nantang 2, 3 boleh nantang 2, juga boleh nantang yang posisi puncak 2 hanya satu tantangan nomor puncak dan 1. Perlakuannya penempatan siapa yang menang, disitulah dia bisa mengganti posisinya seperti di piramid. Oke. Sampai di sini sudah jelas? Oke. Untuk pelajaran berikutnya ketemu di minggu yang akan datang dengan pembahasan tadi tuntas di sistem gugur, besok ke sistem kompetisi. Sedikit ulasan untuk kompetisi itu ada 2 macam, yaitu yang pertama setengah kompetisi dan kompetisi penuh. Oke, kalau ada yang tanya saya akhiri. Mohon maaf kalau bersalah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.